Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan perancangan pabrik pengolahan nikel secara hidrometalurgi di PT yang kami rancang, yaitu PT Tamkel Indonesia. Next. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Rafli Supriyadi, yang kedua ada saya, Muhammad Fikar Arsi, yang ketiga itu ada Akbar Fandito, dan yang terakhir ada Muhammad Fadi. Next. Jadi untuk outline yang pertama ini yaitu biji nikel dan lokasi pabrik pengolahan. Next. Nikel adalah logam putih seperti perak yang bersifat keras dan anti karat. Logam ini membantu dalam proses pengubahan beberapa logam olahan dalam bentuk larutan yang menghasilkan energi panas. Selain itu, nikel juga berperan penting dalam beberapa proses pengendapan logam keras dalam bentuk paduan logam atau alloy seperti stainless steel yang mengandung 18% nikel dan 8% kromium. Lalu juga nikel bersifat liat untuk ditempa dan sangat kokoh. Logam ini melebur pada 1455 derajat Celcius, dan selain itu juga nikel mempunyai sifat yang tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel itu bersifat lembek, tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya, logam ini dapat membentuk baja tahan karat yang keras, mudah ditempa, sedikit ferromagnetis, dan juga merupakan konduktor yang cukup baik terhadap panas dan listrik. Nikel ini tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan alloy yang sangat berharga. Adapun kegunaan dari logam nikel ini sendiri yaitu yang pertama itu ada pembuatan stainless steel, yang kedua pembuatan logam campuran atau alloy, yang ketiga untuk pelapisan logam lain atau nickel plating, yang keempat itu ada bahan untuk industri kimia, biasanya itu digunakan sebagai katalis untuk pemurnian minyak, yang kelima itu ada electric heating unit, biasa dipakai di unit-unit pemanas listrik, dan yang terakhir juga biasa digunakan untuk industri peralatan rumah tangga. Dan karena sifatnya yang fleksibel ini dan mempunyai karakteristik yang cukup unik, seperti tidak berubah sifatnya apabila memang terkena udara, lalu juga ada ketahanannya terhadap oksidasi dan kemampuan untuk mempertahankan sifat-sifat aslinya di bawah suhu yang terbilang cukup ekstrim. Dan sehingga nikel ini tuh biasa digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Lalu next ada komoditas nikel utama yang akan digunakan. Jadi untuk komoditas dari biji nikel laterite ini kan dibagi menjadi dua, yaitu biji nikel saprolite dan limonite. Namun pada perancangan industri metalurgi yang kami rancang ini, kami menggunakan komoditas utama berupa biji nikel limonite. Dan untuk nikel limonite ini kan merupakan biji nikel berkadar rendah yang biji besinya itu terdiri dari campuran besi oksida hidroksida yang sudah terhidrasi dalam berbagai komposisi. Lalu juga meskipun memang tidak sepenuhnya akurat karena rasio oksida terhadap hidroksidanya yang bisa dibilang bervariasi yang cukup besar, maka limonite itu biasanya terbentuk dari hidrasi hematit dan magnetit, atau juga dari oksida dan hidrasi mineral sulfida yang kaya besi, atau juga dari pelapukan kimia mineral lainnya yang kaya akan kandungan besi seperti olivin, piroksin, amfibol, dan biotit. Limonite juga seringkali digunakan sebagai komponen besi yang cukup besar di dalam tanah laterite. Dan limonite ini juga sering terdeposit pada jalur-jalur limpahan air dari operasi pertambangan. Next. Lalu selanjutnya ada lokasi pabrik pengolahan. Jadi nikel limonite yang kami gunakan ini berasal dari Pulau GB di Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Dan Pulau GB ini tersebar di atas area seluas 1.225 hektar. Dan jika memang penambangan dari produksi di sini, hasil tambang yang didapat itu terdiri dari 45% biji nikel saprolite dan 55% biji limonite. Adapun untuk industri pertambangan yang kami dirikan, yaitu di daerah yang sama, yaitu di Pulau GB juga, di Maluku Utara tersebut. Next. Dan di sini selanjutnya ada alasan pemilihan lokasi. Jadi yang pertama itu karena komoditas utama yang kami ambil itu berada di sana, sehingga menurut kami akan lebih efektif dan efisien apabila pabrik pengolahannya itu juga berada di tempat yang sama.
Lalu yang kedua, karena sebelumnya sudah banyak industri pertambangan yang ada di sana, sehingga kami rasa perihal birokrasi dan investasi untuk membuat pabrik di sana itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, karena memang sudah banyak fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun di sana dari pabrik-pabrik sebelumnya seperti PT Antam, kalau yang saya tahu, yang memang sudah ditinggalkan oleh beberapa perusahaan. Jadi kami rasa kami dapat memanfaatkan dan menggunakannya kembali walaupun dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan improvisasi. Karena sesuai dengan visi misi kami, yaitu kami tidak ingin merusak dan mengganggu lingkungan yang ada di sana. Lalu juga dari fasilitas yang dimaksud di poin yang ketiga tadi, jadi pulau tersebut kan udah ada pembangkit listrik tenaga diesel, dermaga, hingga fasilitas kesehatan yang sebelumnya telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Namun jika memang sudah tidak digunakan lagi, serta kami juga akan membuat beberapa infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan karena balik lagi ke visi misi kami, yaitu kami juga ingin bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu juga kami akan melakukan transparansi terkait dengan community development, sehingga kami juga akan memberdayakan komunitas atau komdev setempat. Ya. Baik, selanjutnya merupakan bagian untuk proses flow diagram HPAL atau high pressure acid leaching. Next. Biji yang kami ekstraksi pada perencanaan industri ini merupakan biji limonit dan juga ada campuran sebagian kecil yaitu campuran limonit dengan saprolit. Bleaching biji limonit ini dilakukan pada temperatur sekitar 240 derajat Celcius sampai 270 derajat Celcius. Kemudian dan juga menggunakan tekanan yang cukup tinggi yaitu sekitar 33 sampai 55 atm. Nah, pelindian ini juga menggunakan autoclave yang dimana autoclave ini diisikan oleh reagen berupa asam sulfat di mana dapat dicapai nikel dan kobalt sekitar 95% dan 90%. Nah, pelindian sifat ini juga merupakan sifat pelindian yang selektif, di mana pada hasil akhir nanti besi yang ikut terleaching itu akan terpisah, terendapkan menjadi senyawa hematit atau Fe2O3. Kemudian produk yang dihasilkan berupa campuran presipitat nikel dan kobalt hidroksida bisa disebut sebagai MAHP atau mixed hydroxide precipitate, di mana kapasitas yang kita produksi pada industri ini merupakan memiliki nilai yang cukup besar, yaitu sekitar 7,1 ton per jam MHP dengan kandungan nikel sekitar 43% berat dan juga kobalt sekitar 3,2% berat. Nah, pabrik ini juga dirancang dengan menggunakan beberapa equipment utama, antara lain seperti 2 autoclave, 6 CCD thickeners, primary and secondary iron removal, mixed hydroxide precipitation, CCD and HPA filtration, scavenger precipitation, manganese removal, and residue neutralization. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel komposisi kimia biji. Pada bagian gambar kiri terdapat kandungan nikel dan iron serta kobalt yang cukup tinggi yang mendominasi dari biji tersebut. Nah, dengan produksi kita, dengan rancangan yang kita telah rancang, nikel yang akan kita peroleh itu akan mendapatkan sekitar 95% dari berat biji tersebut. Kemudian untuk komposisi mineral biji didapatkan senyawa-senyawa sebagai berikut, di mana nikel terdapat atau terbentuk pada senyawa NiOH2 dan juga NiO. Kemudian untuk Fe yang kita pisahkan, terendapkan itu dapat juga terbentuk senyawa seperti FeOH dan juga FeCr2O4. Next. Nah, ini merupakan main equipment yang kami gunakan untuk melakukan produksi MHP, yaitu berupa jaw crusher, grizzly, vibrating screen, cone crusher, ball mill untuk penggerusan, surge tank sebagai penyimpanan, proses tank untuk tangki proses, kemudian autoclaves untuk berlangsungnya leaching, yaitu dengan menggunakan tekanan yang cukup tinggi dan juga temperatur sekitar 240 derajat Celcius. Kemudian ada pompa untuk mengalirkan steam atau uap untuk memanaskan autoclave, kemudian conveyor mengantarkan suatu feed ke tank lainnya, kemudian ada hoppers, asset plant equipment yang lainnya, kemudian ada heater dan flash vessel, yang dimana tangki ini merupakan tangki penyimpanan uap untuk pemanasan pada proses HPAL, dan juga merupakan thickeners yang merupakan bagian penting pada proses HPAL karena untuk memisahkan
solute yang ada pada suatu solution atau larutan agar memisahkan residu dan juga mineral berharganya. Kemudian ada juga filter untuk menyaring suatu hasil produk dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya ada diagram HPAL. Ini merupakan diagram alir utama yang di mana pertama kali kita menggunakan ROM limonite ore yang telah dieksplorasi, kemudian ditransfer ke suatu proses melalui grizzly, di mana grizzly ini akan memisahkan suatu ukuran yang di mana ukuran yang besar itu berupa oversize akan di-reject atau tidak dilanjutkan pada proses selanjutnya. Kemudian setelah itu biji yang sudah sesuai ukurannya masuk ke wet ore storage. Setelah melalui penyimpanan, ore tersebut siap untuk di breaker atau dipecah melalui tahapan lam breaker. Kemudian setelah melalui tahapan lam breaker, selanjutnya masuk ke limonite scrubber, di mana pada tahap ini limonite itu diberikan air agar sifat fisiknya menjadi lebih basah dan juga lebih mudah untuk ditransfer ke proses selanjutnya. Kemudian pada saat proses scrubber ini juga, gumpalan-gumpalan besar atau material berukuran besar akan terpisah. Dan kemudian untuk yang oversize, yang memiliki ukuran lebih besar akan melalui crushing dan milling kembali. Kemudian selanjutnya masuk di tahap limonite thickener, di mana limonite yang telah dicampurkan dengan air akan dimasukkan ke thickener tersebut. Next. Setelah itu limonite tersebut masuk ke tahap atau masuk ke tangki heater vessels, di mana terdapat 3 macam atau variasi vessels, yaitu high pressure, medium pressure, dan low pressure heater vessels. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap inti dari pelindian tersebut, yaitu high pressure acid leaching, di mana pada tahap ini terdapat 2 bahan utama yang mendukung produksi nikel tersebut. Yaitu pertama ada HP steam atau uap dengan tekanan tinggi, kemudian juga ada H2SO4 atau asam sulfat sebagai reagen yang memiliki konsentrasi cukup tinggi. Kemudian di dalam high pressure acid leaching ini terdapat juga agitator untuk mempercepat laju reaksi dari reaksi kimia antara asam dengan biji tersebut. Kemudian setelah itu ada sisa uap yang keluar akan masuk kembali ke HP atau HPML LP flash vessel untuk digunakan kembali pada proses sebelumnya kembali. Dan setelah itu bisa lanjut ke primary iron removal, di mana pada tahap ini iron atau besi akan dipisahkan dengan nikel dan juga didapatkan hasil yaitu berupa limonite yang telah terpisah dari besi. Nah, limonite ini sudah berada dalam bentuk selari atau mengandung asam, kemudian juga dicampurkan dengan SO2 dari gas asam tersebut, reaksi asam tersebut. Kemudian setelah masuk ke tahap CCD atau counter decantation, itu counter current decantation, itu masuk ke tahap secondary iron removal, di mana dimasukkan kembali limonite dalam bentuk selari dan dihasilkan pembersihan pada tahap selanjutnya, yaitu mixed hydroxide precipitation dengan menggunakan precipitate MgO. Nah, pada saat pencucian tersebut juga akan menghilangkan pengotor-pengotor lain yang menghasilkan underflow, yang dimana underflow ini akan berupa residu yang harus dilakukan tahap netralisasi dan disposal. Nah, kemudian di sini ada pemisahan kembali dengan filtrasi menggunakan air, dan juga untuk scavenger precipitation menggunakan lime sebagai precipitate untuk menghilangkan manganis atau kandungan mangan pada nikel tersebut. Sehingga hasil akhir yang didapatkan itu ada 2, yaitu nikel cobalt hydroxide product yang dimana dapat dilaksanakan atau dilakukan pemurnian kembali, dan juga MgSO4 dan brine ocean outfall. Next. Baik, selanjutnya adalah proses diagram flow or preparation atau PFD or preparation, di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada tahap awal ROM dimasukkan dalam masuk ke tahap grizzly, kemudian ada tahapan yang output yang dihasilkan
yaitu ada oversize stockpile, di mana ukuran ini masih cukup besar dan harus dilakukan crushing dan mailing kembali. Kemudian selanjutnya yang sudah sesuai ukurannya masuk melalui conveyor menuju stockpile. Nah, kemudian setelah melalui tahap storage, yaitu lewat stockpile, masuk ke dalam tahap lambreaker. Lambreaker ini untuk memecah lam yang masih berbentuk gumpalan-gumpalan. Kemudian setelah itu masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu scrubber. Next. Nah, scrubber ini dilakukan dalam tangki disebut sebagai trommel. Nah, trommel ini juga biasanya akan menggunakan air sebagai bahan yang membuat si feed tadi dari lambreaker menjadi membentuk selari agar mudah untuk dipindahkan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan crusher, yaitu ntar terpisah kembali, ada yang oversize dilakukan crush kembali, kemudian yang sudah sesuai cukup kecil akan masuk pada tahap selanjutnya melalui vibrating screen. Kemudian setelah itu dilakukan thickener pada tahap selanjutnya. Next. Nah, berikut ada merupakan closed proses SPL lanjutan, yang dimana ini merupakan bagian proses utama dari proses SPL, di mana tadi digunakan yaitu HP steam atau high pressure steam dari plan acid, dari plan asam. Kemudian setelah itu dilakukan proses leaching dalam autoclave, di mana terdapat 6 autoclave. Nah, kemudian bisa dilihat di bawah ini terdapat agitator, di mana yang berfungsi untuk mempercepat reaksi antara reaksi kimia dari si asam sulfat dengan biji tersebut. Kemudian didapatkan juga outputnya itu berupa autoclaven, di mana autoclaven ini berupa uap dari pemanasan tersebut, pemanasan yang digunakan untuk proses leaching. Kemudian panas ini juga dapat digunakan kembali pada proses leaching selanjutnya. Kemudian setelah itu ada juga autoclave discharge. Ini adalah hasil dari proses SPAL yang akan keluar melalui bagian atas tersebut. Next. Jadi selanjutnya ada flowsheet proses SPAL lanjutan, di mana setelah dilakukan SPAL tadi, proses leaching tersebut didapatkan produk akhir, atau setelah dilakukan leaching terdapat produk output berupa MHP atau mixed hydroxide precipitation, di mana pada tahap ini terdapat 4 tangki MHP untuk dilakukan presipitasi. Presipitasi tersebut menggunakan presipitat berupa magnesia, dan juga kemudian setelah itu dapat dilakukan thickener setelahnya. Next. Ya, selanjutnya masuk ke proses HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Next. Ya, seperti yang kita tahu bahwa High Pressure Acid Leaching atau HPAL ini merupakan proses yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari biji laterit. Proses HPAL ini menggunakan suhu tinggi sekitar kira-kira 255 derajat Celcius dengan tekanan tinggi kira-kira 50 bar atau 725 psi, dan asam sulfat untuk memisahkan nikel dan kobalt dari biji laterit. HPAL telah digunakan sejak tahun 1961 ketika pertama kali diproduksi secara komersial di Teluk Moa, Kuba. Kemudian digunakan meningkat sejak saat itu. Adapun perusahaan ini memilih proses HPAL karena dapat melakukan pelindian nikel dan kobalt dari biji laterit yang sangat cepat. Di Indonesia juga belum terdapat perusahaan pengolahan nikel laterit kadar rendah yang menggunakan teknologi hidrometalurgi, sehingga itu merupakan alasan kuat perusahaan ini menggunakan proses HPAL. Seperti yang diketahui, logam tanah jarang bisa diperoleh dari produk hasil smelter nikel berteknologi atau High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Produk utama smelter HPAL ini berupa MHP dan MSP yang dapat digunakan sebagai komponen baterai. Terbukti bahwa cadangan nikel di Indonesia yang bisa diolah dengan menggunakan teknologi HPAL bisa mencapai 359 juta ton. Kemudian berdasarkan sumber data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa negara Indonesia berpotensi menghasilkan 1.324 ton
logam tanah jarang, unsur skandium dari investasi smelter HPAL yang bernilai sekitar 6,2 miliar US dollar. Oleh karena itu, masih diperlukan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui jumlah pasti dari sumber daya alam dan cadangan lokal dari logam tanah jarang unsur skandium, khususnya dari nikel laterit ini. Proses HPAL dapat menghasilkan produk nikel kelas 1, yakni mixed hydroxide precipitate atau MHP dengan turunannya berupa nikel sulfat NiSO4 dan kobalt sulfat COSO4 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai. Adapun produknya berupa MHP ini yaitu campuran padatan hidroksida dari nikel dan kobalt. Dan MHP ini merupakan produk antara dari proses pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah sebelum diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Next. Adapun masuk ke dalam keuntungan dan kerugian menggunakan proses high pressure acid leaching atau HPL ini. Di mana yang pertama ada keuntungan. Keuntungan yang pertama, perusahaan yang menggunakan metode HPL ini masih belum banyak di Indonesia, sehingga masih terbukanya peluang yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dapat mengolah biji nikel laterit kadar rendah, karena di Indonesia juga masih belum banyak perusahaan yang mengolah nikel laterit kadar rendah. Kemudian yang ketiga, recovery nikel dan kobalt yang cukup tinggi, lalu proses berlangsungnya sangat cepat, kinetika reaksinya lebih baik dibandingkan atmospheric leaching, kemudian selektif terhadap besi sehingga konsumsi asam itu lebih rendah, dan proses HPL ini sudah proven untuk digunakan. Next. Adapun kerugian-kerugian yang memang terdapat di proses HPL ini, di mana yang pertama biaya investasi yang cukup tinggi dalam proses pembuatan pabriknya, kemudian yang kedua peralatan yang digunakan itu tidak sederhana, kemudian yang ketiga kebutuhan energi yang besar dalam prosesnya, biaya perawatan yang besar, kendali proses lebih sulit, dan masalah korosi dan scaling. Next. Baiklah, selanjutnya kita mulai masuk ke perhitungan analisis pasar. Dalam pembuatan suatu pabrik, tentu saja kita memerlukan analisis pasar, bagaimana kemungkinan peluang kita membuat pabrik perusahaan nikel ini ke depannya. Nah, kemudian kami melakukan survei terhadap beberapa data, yaitu data industri nikel di Indonesia. Salah satunya itu diambil dari website statista.com, di mana di sini dapat dilihat main production of nickel pada tahun 2010 sampai 2020. Jadi produksi nikel di Indonesia itu dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian kami mengambil 4 tahun terakhir, yaitu 2017, 2018, 2019, dan 2020. Mengapa? Karena data lain yang kami dapatkan mengenai penjualan nikel itu juga hanya 4 tahun terakhir tersebut. Jadi untuk mempermudah perhitungan, maka kami mengambil 4 tahun terakhir tersebut. Kemudian untuk data impor dan ekspornya itu diasumsikan seperti yang terlihat pada tabel di samping. Oke. Pada tahun 2017, produksi nasional nikel itu mencapai 345.000 ton. Kemudian pada tahun 2018 itu mencapai 606.000 ton. Pada tahun 2019 itu 853.000 ton. Dan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan, yaitu menjadi 760.000 ton. Kemudian untuk penjualan nikel sendiri dapat dilihat pada tabel, sedangkan untuk kolom permintaan itu diperoleh dari perhitungan, yaitu permintaan sama dengan produksi nasional ditambah impor dan dikurangi ekspor. Nah, kemudian kami melakukan perhitungan forecasting yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari perhitungan forecasting ini itu dapat diketahui bahwa persamaan ekstrapolasi dari ketiga variabel yang kita cari, yaitu permintaan, penjualan industri, dan penjualan nikel, itu dapat dilihat pada tabel. Di mana untuk permintaan itu Y sama dengan 956.000 plus 113.100X. Kemudian untuk penjualan industri itu Y sama dengan 667.750 plus 90.000
32.950X, dan untuk penjualan nikel itu Y sama dengan 341.750 ditambah 56.850X. Nah, dengan cara yang sama ya, yaitu untuk permintaan itu diperoleh dari perhitungan produksi nasional ditambah impor dikurang ekspor. Kemudian untuk penjualan industri itu diperoleh dari perhitungan produksi nasional plus penjualan nikel plus ekspor dikurangi impor. Kemudian dari persamaan ekstrapolasi yang telah diperoleh tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan dengan memasukkan variabel X yang sehingga diperoleh data sebagai berikut. Oke, kami melakukan forecasting atau perkiraan proyeksi ke depan yaitu 10 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2030 dan diperoleh data seperti yang terlihat pada tabel. Kemudian kami juga melakukan perhitungan peluang pasar dan pangsa pasar untuk tahun 2021 hingga tahun 2030, yang mana dapat dilihat pada tabel juga, di mana untuk peluang pasar itu diperoleh dari perhitungan permintaan dikurangi penjualan industri. Sedangkan untuk pangsa pasar itu dihitung dari penjualan nikel dibagi penjualan industri dikali 100%. Di sini dapat dilihat bahwa pangsa pasar kita itu mencapai 50, hampir rata-rata itu 57%, yang menandakan bahwa produksi nikel untuk pabrik kami itu hampir mencapai setengah, melebihi setengah dari produksi di dalam negeri. Nah, selanjutnya kami juga melakukan forecasting untuk rencana penjualan nikel dan harga nikel. Nah, kami melakukan survei dengan di mana datanya ini kami ambil dari website knoema.com, yang mana dapat dilihat pada gambar bahwa terlihat pada tahun 2017 itu Indonesia menjual 187.000 ton nikel, kemudian pada 2018 itu 280.000 ton, pada 2019 itu 361.000 ton, dan pada tahun 2020 itu 539.000 ton. Kemudian di tabel di gambar yang sebelah kanan itu ada World Bank Nickel Price Forecast. Jadi itu adalah harga-harga nikel, perkiraan harga-harga nikel ke depannya, di mana pada kurva tersebut terlihat bahwa harganya itu semakin meningkat. Nah, kami juga mengambil data tersebut yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, dari data-data yang telah kami dapatkan, maka dapat dilihat kesimpulannya di tabel yang pertama, yaitu bahwa pada tahun 2017 penjualan nikel Indonesia mencapai 187.000 ton dengan harga jual 10.410 US dollar per ton. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 itu mengalami peningkatan penjualan dan juga harga. Oke. Namun perlu dilihat bahwa harganya itu sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, kemudian dari data tersebut kami melakukan perhitungan forecasting, di mana pada tabel sebelah kiri itu yang A itu perhitungan forecasting rencana penjualan nikel, sehingga diperoleh persamaan forecasting penjualan nikelnya itu Y sama dengan 341.750 plus 56.850X. Kemudian untuk perhitungan forecasting harga jual nikel yang sebelah kanan itu diperoleh persamaan forecastingnya yaitu Y sama dengan 12.806,3 plus 546,55X. Kemudian dari kedua persamaan ini maka dapat kita perkiraan proyeksi ke depannya bahwa rencana penjualan nikel dan harga jual nikel adalah sebagai berikut. Kami juga memproyeksikan atau memprediksi untuk 10 tahun juga, yaitu dari tahun 2021 sampai 2030. Seperti terlihat pada tabel. Nah, kemudian
ketika sudah diketahui rencana penjualan nikel dan harga jual nikel, maka kita dapat menghitung nilai penjualan nikel, yaitu dengan cara mengalihkan sehingga diperoleh tabel sebagai berikut, dan nilai penjualan nikelnya itu dapat dilihat pada kolom yang paling kanan. Oke, demikian presentasi dan pemaparan kami mengenai perancangan pabrik pengolahan mineral yaitu berupa nikel. Kurang lebihnya mohon maaf, dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.